Di Jawa Barat ada bupati mengajak umat Islam untuk tinggalkan assalamualaikum, diganti sama sampurasun. Saya tolak, saya bilang nggak bisa. Sampurasun itu adat, sedangkan assalamualaikum itu syariat. Syariat nggak boleh diganti sama adat, saudara. Adat dan syariat tinggi mana? Tinggi mana? Kalaupun adat mau dipakai boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, assalamualaikum syariat, selamat pagi, selamat siang budaya, saudara. Mau dipakai boleh, tapi jangan menggantikan assalamualaikum. Boleh dikatakan assalamualaikum ya akhi, apa kabar, selamat pagi ya, boleh saudara. Nggak apa-apa pakai selamat pagi, tapi assalamualaikum jangan ditinggal. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga sampurasun, mau dipakai boleh. Sampurasun itu bahasa Sunda, dari dua kata, sampura dan sun. Sampura itu dari kata hampura, artinya minta maaf. Sun itu bahasa sastranya orang Sunda, artinya saya. Saya itu kan ada abdi, ada pribados, ada juga sun. Yang paling kasar aing. Kasar itu sudah. Orang di Sunda ini memang makan bahasanya itu ada bertingkat-tingkat, saudara. Makan itu ada apa yang paling halus, tuang. Nah habis tuang ada dahar. Nah itu masih halus tuh, saudara. Ada yang kasar, gegares. Ada lagi yang lebih kasar, merokok. Masya Allah, untung saya belajar bahasa Sunda. Nah, coba bayangin saudara, kalau saya nggak tahu perbedaannya, ada kiai datang kiai, ayo gegares kiai. Kalau nggak ngambek ke kiai pulang. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sampurasun artinya saya minta maaf. Bagus, tapi jangan gantiin assalamualaikum. Pakai dulu assalamualaikum akan sampurasun, kan bagus sudah. Betul? Assalamualaikum akan sampurasun, badai kamana kumaha damang, kan enak saudara. Betul? Nunggu assalamualaikum mesti dihapus, ganti sama sampurasun, kurang ajar tidak? Saya bilang itu Bupati Purwakarta kalau mau hapus assalamualaikum diganti dengan sampurasun, itu bukan memasyarakat sampurasun, itu namanya memasyarakatkan campuracun. Apa maksud campuracun? Akidah umat Islam diracuni, saudara. Ajaran Islam diracuni, saudara. Dia menghapuskan syariat assalamualaikum. Betul? Gara-gara saya ngomong begini, dilaporin di Polda Jabar, diproses sama polisi. Unyil. Jadi sekarang saya ngomong apa aja direkam semua, serba dilaporin. Sudah lu laporin. Dipikir kita takut kali dilaporin, saudara. Saudara, jangan sekali-kali menghina syariat Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekarang ini semua ucapan saya di atas mimbar ada yang rekam. Ini di sini Intel ada tuh, saudara. Banyak. Intel ngerekam, habis itu lapor Kapolda. Anda dibilang sombong kayak Hansel. Laporan. Lapor Kapolda. Oh, ini siapa nih? Ketua coklat. Terus akhirnya besok panggil lagi ke polisi. Emang udah nasib udah. Jadi kondisi sekarang Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kondisi saya saat ini, saudara, andai kata saya tidak sengaja menginjak seekor semut yang sedang berjalan di atas sebuah ranting kering, niscaya semutnya dipaksa buat ngelaporin saya ke polisi. Dan ranting yang patah dijadiin barang bukti, sudah. Artinya apa saja yang bisa jerat saya, bisa periksa saya, panggil saya, tangkap saya, akan mereka lakukan, saudara. Tapi kita tidak akan mundur. Islam tidak boleh dihina di Republik ini, saudara. Takbir. Takbir. Jadi semenjak aksi 4/11, 2/12, saudara, itu dianggap oleh si penguasa sebagai ancaman. Jadi kita umat Islam yang minta penegakan hukum, yang minta menista Al-Quran dihukum, kita dianggap ancaman, saudara. Dianggap mengancam
Jadi kita ini tidak dibilang mau makar semua sudah. Saya mau tanya orang Depok waktu 212 banyak ikut tidak? Yang hadir sini banyak alumni 212 tidak? Banyak tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, waktu kita di Monas, kita di sana baca Quran, betul? Kita di sana zikir, betul? Kita di sana baca selawat, betul? Kita di sana sholat Jumat, betul? Nah, saya mau tanya saudara, apakah baca Quran itu makar? Apa zikir makar? Apa sholawat makar? Apa sholat Jumat makar? Lah kok Kapolda seenaknya mengatakan ada unsur makar? Intel yang hadir sini rekam, laporkan. Sudah laporkan, betul. Enak ya. Makar itu kalau orang bawa senjata. Kalau 212 kita bawa AK-47, kita bawa granat, kita bawa bom, kita bawa basoka, kemudian kita letakkan istana, kemudian presidennya nyungsep. Itu baru makar, betul? Betul. Ayo saya mau tanya semua takbir. Saya mau tanya semua, waktu di Monas 212 apa kita bawa senjata? Apa bawa AK-47? Apa bawa bom? Apa bawa granat? Apa bawa basoka? Apa nendang presiden? Apa membunuh polisi? Apa mengganggu tentara? Jadi makarnya di mana? Kalaupun makar saudara. Tapi jangan lupa, saya tanya, presiden hadir gak? Dia terpaksa tetap hadir kan? Presiden hadir gak? Wakil presiden hadir gak? Panglima TNI hadir gak? Kapolri hadir gak? Menko Polhukam hadir gak? Berarti mereka makar semua dong. Emang dasar Kapolda Metro goblok gak ketulungan. Kalau dia mengatakan ada makar, berarti presiden ikut makar, Panglima TNI ikut makar, Kapolri ikut makar, Menko Polhukam ikut makar, karena mereka semua hadir dalam rapat akbar makar. Betul? Takbir. Makanya mereka mau tangkap saya pakai makar nggak bisa, dikari-kari. Tiap semut yang lewat ditanya, lu diinjak gak sama Habib Rizik? Kalau tuh semut bilang, saya diinjak Pak, nah lu lapor. Kacau tidak. Kemudian hari Kamis kemarin saya dipanggil di Polda Jabar. Saudara, pertama kali 2 minggu yang lalu. Tapi karena saya capek, lelah, sakit, baru pulang dari Aceh, dari Medan, saya kirim pengacara, saya kirimkan surat dokter ke polisi. Pengacara datang, Pak, Habib Rizik hari ini nggak bisa datang, sakit, ini surat dokternya. Tapi insya Allah panggilan yang akan datang akan hadir. Sudah kita sampaikan. Tahu-tahu polisi bikin siaran pers, Habib Rizik telah mangkir. Kalau nanti dipanggil tidak mau datang akan dijemput paksa. Ini namanya preman, betul? Kan kita udah lapor, udah bawa surat dokter. Orang sakit kan boleh nggak datang dulu, sudah. Betul? Ya sudah, nggak apa-apa, kita diamin saudara. Beberapa hari sebelum saya datang, saya dapat laporan dari orang-orang Bandung yang ada urusan di Polda. Apa laporannya? Banyak preman dikumpulkan di Polda dan mereka apel siaga kayak mau perang, sudah. Dan mereka mendapat pengarahan Kapolda kok yang kasih pengarahan, saudara. Ini ada apa? Dia mau manggil apa mengerubutin saya? Nah akhirnya saudara, umat Islam di mana-mana dengar saya dipanggil, saya mau datang, mereka juga datang rame-rame. Dan betul di hari Kamis tersebut dari jam 6 pagi preman-preman tadi sudah kumpul, saudara. Mereka bawa balok, mereka bawa parang, mereka bawa golok, mereka bawa bambu, dan mereka semua berdiri di pintu gerbang Polda, saudara. Tidak boleh orang mendekat. Begitu umat Islam datang sedikit, umat Islam disuruh mundur. Begitu datang lagi sedikit, diusir, saudara. Nggak boleh mereka usir, mereka ancam, saudara.
akhirnya begitu jam 9 umat Islam ternyata datang puluhan ribu ngacir preman. Nah kemana ngacirnya? Mereka masuk ke dalam arena wilayah Polda Jabar dan mereka bersembunyi di belakang polisi, saudara. Ya sudah, nggak apa-apa lah, mereka dari belakang polisi pakai sound system teriak-teriak memprovokasi, mencaci maki umat Islam, saudara. Tapi nggak ada terpancing. Ulama nggak terpancing, laskar nggak terpancing, umat Islam nggak terpancing. Tetap sampai masuk waktu zuhur, umat Islam ambil wudhu, mereka sholat berjamaah rame-rame. Ini preman-preman meneriaki, mencaci maki, saudara. Enggak ada terpancing. Umat Islam prinsipnya kami datang bukan mau ribut, kami datang bukan mau perang, kami datang mau menjaga Habib. Selesai. Makanya mereka mau tahu, saudara. Nah akhirnya jam 4 sore selesai saya diperiksa, saya keluar. Nah begitu keluar saya lihat orang puluhan ribu. Saudara, saya berdiri di atas mobil. Saudara, saya sampaikan ucapan terima kasih, saya apresiasi. Kemudian saya minta mereka pulang secara damai dan mereka setuju. Saya tanya, siap pulang damai? Siap. Siap pulang berakhlak? Siap. Siap pulang tertib? Siap. Ayo langsung bubar. Saya tuntun mereka bubar sampai ke lampu merah. Mereka ikut semua, yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil. Begitu sampai lampu merah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang putar balik, ada yang terus lurus masuk ke jalan tol, saudara. Bubar, umat Islam pulang. Selesai, aman, saudara. Nah begitu ya, saya lihat umat Islam udah pulang, udah bersih, udah aman. Saya dengan istri saya dan beberapa kaum ibu, kawan-kawan istri saya, ditambah dengan pengurus-pengurus DPP FPI. Ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ada Kiai Haji Ja'far Siddiq, ada Kiai Haji Misbahul Anam, dan juga ada pengurus KNPF, ada Kiai Haji Nur Sasi, ada Kiai Haji Muhammad Khattab. Nah mereka bilang, Habib, ini sebagian kawan belum makan siang dari tadi, bagaimana kalau kita mampir ke rumah makan dulu? Baik, nggak apa-apa, saya sudah makan tadi, tapi banyak teman belum pada makan. Mampir kita ke rumah makan Ampera, saudara. Maka ada satu laskar yang jaga, saudara, di depan. Kita makan. Jadi bagi kita udah selesai, udah aman. Ternyata, saudara, begitu sudah sepi, ada beberapa jamaah ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Mereka pakai mobil, nunggu temannya, saudara, yang masih ada buang hajatnya. Ada juga motor, saudara. Yang satu mau jalan, motor yang satu temannya belum balik, saudara. Saling tunggu. Ternyata begitu mereka sedang saling tunggu, tiba-tiba itu preman dari dalam Polda, dari belakang polisi, dilepas oleh polisi, saudara. Ini fakta, dilepas. Begitu dilepas, jamaah yang ketinggalan mereka aniaya, saudara. Mobil mereka hancurkan, motor mereka hancurkan, saudara. Ada satu ustadz dari Bogor, mereka hantam kepalanya itu dengan balok, saudara. Polisi yang pegangin itu, Ustaz. Polisi megangin, ustadz gak bisa lawan, dikepuk kepalanya, saudara. Ini ada apa polisi kerjasama dengan preman? Kurang ajar tidak? Sampai penjarahan di kepalanya, masuk ICU, saudara. Baru tadi beliau mulai sadar, saudara. Saya sendiri nggak tahu ada kejadian. Karena saya nggak tahu, kita makan dengan tenang, saudara. Kita nggak tahu ada kejadian, saudara. Dan nggak lama kemudian, selesai makan, selesai ngobrol, jam 5 lewat, hampir menjelang maghrib, hati mulai nggak enak. Kita tanya teman-teman, udah selesai makan belum? Sudah, perjalanan kita masih jauh, mau ke Jakarta, ayo kita pulang, berangkat. Ibu-ibunya berangkat, kita minta masuk ke mobil, saya masuk ke mobil. Nah ada 5 mobil, jangan berangkat, keluar dari restoran. Nah, begitu mobil pertama, 2, 3, 4, 5, mobil yang ke-6, lagi nunggu satu laskar, saudara. Nah, ada istrinya yang turun, saudara, lagi nunggu satu laskar, dia mau bareng. Tahu-tahu begitu mobil kita sudah ke depan, datang ini gerombolan, mereka keroyok. Ini laskar yang tadi jagain kita, saudara, dihantam. Saudara, satu orang lawan puluhan orang. Dengan balok dia tangkis dengan tangannya untuk menjaga kepalanya, saudara. Sampai tangannya ini patah 3, remuk, dan besok akan dioperasi, saudara. Sampai begitu, warga turun, misalnya saya sendiri belum tahu, saudara. Kita jalan masuk ke tol, saudara, nggak jauh dari pintu tol. Begitu sudah masuk ke tol,
baru ada SMS masuk. Habib, ini di depan Polda ada satu mobil dihancurkan, ini ada satu motor, ini banyak yang luka. Kita koordinasikan, kita bilang semua laskar balik, laskar dari mana-mana balik untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, saudara. Kemudian laskar ambil itu saudara-saudaranya, dibawa ke rumah sakit Islam, saudara. Dan laskar melakukan perlawanan, dari mereka juga ada luka, saudara. Kemudian laskar mundur teratur, saudara. Akhirnya yang luka dari umat Islam ditaruh di rumah sakit Islam, yang luka dari para preman dibawa oleh para aparat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Kapolda turun besuk para preman yang luka. Ustaz dan santri yang luka tidak ada yang dibesuk oleh aparat, saudara. Ini makin nyata, kita bingung kenapa selidik punya selidik, ternyata preman tersebut dari satu LSM, dari satu organisasi yang bernama GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Kita cari, saudara, di Google siapa sih pembinanya. Begitu kita cari pembinanya, ternyata pembinanya adalah Kapolda Jawa Barat. Gawat tidak? Kapolda jadi pembina preman, gawat tidak? Gawat tidak? Jadi memang semua Kapolda yang punya aturan begitu, saudara. Maka itu kami minta kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat. Betul? Betul? Dan saudara, mulai jam 00 nanti malam kita sudah umumkan ultimatum 2 kali 24 jam, saudara. Seluruh yaitu pimpinan daripada GMBI dan semua para penyerang ustadz dan para santri harus ditangkap dan ditahan bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan. Betul? Kalau sudah 2 kali 24 jam tetap tidak ditahan, tetap tidak ditangkap, saya ajak umat Islam se-Jawa Barat dimanapun berada, saudara, kita akan perang terbuka melawan GMBI. Siap hantam yang menyerang ulama, siap hantam yang menyerang kiai. Jadi kalau sampai 2 kali 24 jam mereka tidak ditangkap, saudara, jangan salahkan umat Islam. Kalau umat Islam akan kejar dan cari sendiri mereka, saudara. Kita tegakkan kisos, darah dibayar darah, luka dibayar luka, patah dibayar patah, nyawa dibayar nyawa, saudara. Takbir, siap jihad, siap bela ulama, siap bela santri, siap ganyang PKI, siap ganyang preman. Takbir. Makanya saya sampaikan ke Kapolda Jawa Barat, kalau kau benci ulama, kau benci kiai, kau mau perang, umumkan saja perang melawan kita. Kalau dia gentleman, saudara, dia Kapolda, dia punya 2 bintang, dia punya senjata, umumkan. Saya umumkan perang melawan Habib Rizik dan jamaahnya. Saya terima perangnya, saudara. Saya tanya, kalau Kapolda mengumumkan perang lawan kita, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Kurang ajar, saudara. Dia kumpulkan preman buat nyerang ulama, buat nyerang kiai. Ini nggak boleh dibiarkan, betul? Maka itu saya minta saudara umat Islam yang ada di Jawa Barat, pulang dari sini, yang punya golok asal goloknya. Setuju? Yang punya senjata api, diam-diam. Lu jangan ngomong dulu, lu ngomong lu ditangkap. Tapi begitu ada komando dari habaib dan ulama untuk jihad, bawa segala macam senjata kita untuk bela Allah dan Rasulnya. Takbir, angkat tangannya semua, takbir, takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela santri. Begitu semua saya minta waspada, jaga rumah anda, jaga keluarga anda, jaga majlis-majlis taklim anda, dan jaga para habaib anda dan para ulama anda, saudara. Jaga majlis-majlis taklim, jaga madrasah-madrasah. PKI kalau sudah bangkit, saudara, yang pertama mereka bersembelih adalah para habaib dan para kiai. Yang pertama mereka bakar adalah pondok pesantren dan majlis-majlis taklim. Yang pertama mereka hancurkan adalah kekuatan umat Islam, saudara. Nggak boleh umat Islam kecolongan, saudara. Betul?
Betul. Itu saya mau tanya semua, siap semua bersatu, siap berjuang bersama, siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan nakutin habaib, ulama, kiai, jangan. Yang bisa punya senjata bukan mereka saja. Tiap saat kita bisa punya senjata, saudara. Jangan, yang bisa nembak bukan mereka saja, bukan, saudara, kita bukan bisa nembak lagi, yang bisa bikin bom banyak, saudara. Jangan nantang umat Islam. Kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI, kita cinta Pancasila, kita cinta UUD 45, kita cinta Bhinneka Tunggal Ika, kita cinta kedamaian negeri ini, betul. Tapi kalau ulama sudah dikriminalkan, ulama sudah diganggu, ulama sudah direcehkan, ulama sudah dinistakan, umat Islam tidak boleh diam di mana saja, saudara, betul. Siap bela ulama. Takbir. Nah, begitu saya mengundang Anda semua, saudara. Insya Allah hari Senin, saudara, kita akan berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar jam 8 pagi. Nah, semula tadinya mau jam 7, tapi kita mundurkan sampai jam 8 pagi, saudara. Siap hadir? Hari Senin besok kita namakan aksi 161, aksi 16 Januari untuk bela ulama dan kiai, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita sholat duha bersama di sana, kita baca zikir dan Hizbun Nasr di sana, saudara. Selesai itu sampai jam 9 kita akan lomba berjalan kaki menuju Mabes Polri. Untuk apa? Satu, saudara, meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya yang memusuhi ulama. Takbir. Siap datang, siap hadir. Dan tuntutan yang kedua, saudara, bukan hanya dicopot, khususnya Kapolda Jawa Barat harus diperiksa oleh Propam Mabes Polri karena dengan sengaja mengumpulkan preman, mengerahkan preman, menyerang para ulama dan santri. Itu tindakan kriminal. Yang bersangkutan, saudara, harus dihukum dan dipenjara karenanya, betul. Takbir. Begitu saya tanya semua, siap hadir? Hari apa? Jam berapa? Di masjid apa? Siap hadir? Siap datang? Dari situ kita sama-sama jalan kaki kemana? Kemana? Takbir. Nah, begitu saya minta nanti kalau kita hadir, jangan ada yang bawa senjata api, karena itu dilarang oleh undang-undang, betul? Dan jangan ada yang bawa senjata tajam, itu juga dilarang oleh undang-undang, betul? Tapi kalau bawa benda tumpul boleh nggak? Ada undang-undangnya? Ada undang-undangnya? Ada undang-undangnya? Berarti boleh nggak bawa benda tumpul? Lu bawa. Lu benda tumpul, saudara, nggak ada yang larang, saudara. Paham nggak? Bawa gesper boleh nggak bawa gesper? Emang ada undang-undang larang gesper? Bawa putungan pasti bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Lu bawa. Lu buat apa bawa? Ya kalau ada yang jegat lagi, saudara. Betul? Lu kita nggak mau perang, kita bawa bukan buat menyakiti orang, kita bawa untuk bela diri, betul? Karena pengalaman di Polda Jawa Barat, saudara-saudara kita tidak ada yang bawa senjata, tidak ada yang bawa kayu, tidak ada yang bawa bambu, akhirnya mereka menjadi korban, betul? Betul? Kalau begitu, saudara, besok jangan bawa senjata tajam, jangan bawa senjata api, tapi membawa benda tumpul untuk jaga diri, boleh tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Takbir. Jadi insya Allah enggak, kita nggak bakal berhenti, saudara. Saya besok akan bawa istri saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, saudara. Cucu saya dari kecil sudah ajarin begini caranya dia. Jadi dari kecil dia tahu, saudara, bagaimana cara bela Islam, saudara. Maka itu besok jangan takut, kita datang, bawa keluarga kita, bawa tetangga kita, bawa masyarakat kita. Kita bukan mau perang, bukan. Kita pengen penegakan hukum, betul? Betul? Kita tidak memusuhi Kapolri, kita cuma minta, hei Bapak Kapolri, anak buahmu ini bajingan, anak buahmu ini jahat, mengumpulkan preman, mengerahkan preman untuk menyerang ulama dan santri. Karena itu kami minta kepada Anda, berhentikan, copot dari jabatannya, itu membuat rusak nama kepolisian, betul? Betul? Padahal polisi itu dari
polisi nggak boleh jadi musuh rakyat, betul. Tapi gara-gara jenderal-jenderal bajingan macam ini, saudara, polisi bisa dimusuhi oleh rakyat, betul. Betul. Saya tanya, kalau polisi terus-menerus memusuhi ulama, saudara, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau ganyan? Tapi kalau polisi tidak mengganggu ulama, polisi melayani rakyat dengan baik, saudara, hormat tidak pada polisi? Hormat tidak? Dukung tidak? Sokong tidak? Takbir! Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Jangan lupa hari Senin besok hari Minggu nih, saudara. Ini udah masuk hari Ahad ini, saudara. Sudah hampir jam 1, udah liwat ini, saudara. Hari Ahad masuk hari Senin, sama-sama kita datang ke Masjid Al-Azhar. Setuju tidak? Ada yang bilang, Habib kerja cuti dulu untuk Allah dan Rasul. Setuju? Anak sekolah Habib, kami masih sekolah, cuti dulu. Lu bolos buat ke bioskop bisa loh. Masa bolos buat jihad nggak bisa? Betul. Ini dia namanya bolos dapat pahala. Kapan lagi bolos pahala, saudara? Maka itu saya tanya, siap ikut tidak? Bu, bawa sodet boleh bu, bawa sodet. Bawa ulekan juga boleh, ulekan tumpul gak? Tumpul gak ulekan? Tapi kalau ibu mau enak bu, ulekin cabai yang banyak. Campur sama air yang bagus bu. Habis itu masukin ke pestol-pestolan. Nanti kalau ada preman ganggu, tembak matanya. Takbir! Bisa tidak? Bisa tidak? Nah kalau ibu takut deket-deket pakai pestol-pestolan, ibu merica aja dihalusin. Ntar itu merica pegang, ada preman mau ganggu, siram sama merica. Bisa tidak? Takbir! Takbir! Begitu pulang dari tempat ini, siap asa golok, siap asa golok, siap asa golok, siap lawan PKI, siap hajar preman. Takbir! Begitu saya berikan apresiasi untuk masyarakat Depok, saudara yang tadi pagi sudah menurunkan spanduk saudara preman GMBI di Depok ini, saudara. Takbir! Bagus tidak? Terus ada kota GMBI di Depok mengatakan, Habib, saya nggak tahu kalau GMBI itu preman, nggak tahu, lu tobat keluar dari sekarang, betul? Betul? Nah, kalau dia udah tobat, damai, keluar dari sekarang, dia jadi kelompok keluarga kita, betul? Betul? Sebelum GMBI menjadi musuh semua umat Islam, warga yang sudah terlanjur jadi anggota GMBI keluar buru-buru, jangan sampai dapat laknat Allah dan Rasulnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Sekali lagi saya tanya semua saya tanya, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela santri, siap bela pesantren, siap bela majlis taklim. Takbir! Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Depok bertakbir, takbir! Depok berselawat, sallallahu alaihi nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Nah, maka itu untuk posko-posko FPI semua sudah siaga 1. Mereka tidak boleh lengah 24 jam, termasuk saya di pesantren, walaupun di atas gunung, saudara, dari mulai pintu hutan, tengah hutan, sampai ke lokasi pesantren, semua kita jaga ketat, saudara. Bahkan monyet-monyet kita suruh jaga juga. Monyet kita suruh jaga, ular kita suruh jaga, macan ikut jaga. Jadi kalau ada musuh datang, monyet, ular kerjasama sama laskar, gempur yang namanya musuh. Setuju? Takbir! Ada yang nanya, Habib memang monyetnya baik, muhibbin. Kok Habib tahu muhibbin? Saking muhibbinnya, saya punya tangan kalau saya kasih, bukan dicium lagi, digigit. Kok masih tawa? Kalau nyium aja muhibbin, apalagi ngegigit. Masya Allah, nggak usah takut, saudara. La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan pernah kita takut, karena Allah ada bersama kita. Betul? Betul? Jadi jaga diri, nah, saudara, jangan sampai kita lengah.